Halo, selamat siang semuanya. Apakah teman-teman mendengarkan suara saya? Mendengarkan. Benarkan, Pak. Halo, sore. Udah. Halo semuanya. Selamat siang. Siang. Siang, Pak. Halo, cek tes mic, masuk kan? Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, kedengaran, Kak. Halo, selamat siang. Apakah Ibu Umi sudah bersama dengan kami? Sudah belum? Oke, sudah bersama dengan kami di sini. Halo Pak Iksan, apakah Pak Iksan sudah bergabung dengan kami? Pak Iksan. Halo. Sudah, Mas. Oke, namun kameranya belum ada Pak. Wajah Bapak. Bentar, soalnya sinyalnya jaringan agak kurang Oke, bagus. siap. Oke, siap. Kak Esther. Ya, halo, suara saya masuk ya? Oke, sudah bergabung dengan kami. Oke, terima kasih teman-teman semua, para peserta sudah hadir di webinar Urban Farming di series pertama. Pada webinar kali ini kita akan ditemani oleh Ibu Umi selaku keynote speaker dan narasumber kita Pak Iksan dan Kak Esther. Sebelum kita memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai webinar ini, pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Saya Alfredo Rinaldi, mahasiswa dari Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta.
Pada webinar ini ada beberapa peraturan yang akan saya sampaikan agar webinar ini berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama, para peserta dalam webinar berlangsung dimohon untuk mematikan mic dan menyalakan webcam-nya. Mungkin panitia mohon dibantu untuk di-off mic kan. Oke, saya lanjutkan kembali. Untuk peserta diwajibkan untuk off mic selama kegiatan webinar berlangsung dan menyalakan kamera selama webinar berlangsung. Dan nanti setelah sesi dari Pak Iksan dan Kak Esther menjelaskan pemaparan materi, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan durasi waktu kurang lebih 30 menit. Oke, ini dia wajah Pak Iksan yang ganteng sekali. Selamat siang Pak Iksan. Selamat siang. Oke. Salam sehat Pak Iksan. Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, alhamdulillah. Udah siap Pak Iksan untuk pemaparan materi hari ini? Oh, siap. Mantap. Kami mohon untuk diberi edukasi mengenai materi yang akan Pak Iksan berikan dia siang hari siap. ini. Oke, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita akan memulai dengan sesi dengan menyanyikan Indonesia Raya yang akan dibantu oleh panitia. Dipersilakan panitia. Oke, terima kasih panitia atas bantuannya. Oke, kita akan masuk ke dalam sesi. Yang pertama-tama kami persilakan Ibu Umi Murtini untuk memberikan sambutan. Silakan Ibu, waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Siap terdengar Ibu. Baik, terima kasih. Selamat sore. Salam sehat untuk kita semua. Saya berterima kasih untuk kesempatan sore hari ini yang kita semua mau belajar tentang urban farming. Sesuai tema webinar kita, urban farming, strategi alternatif untuk pengembangan kampung wisata, terutama untuk kampung wisata Pandean ya, karena Pandean itu satu kampung atau satu desa, kelurahan sebetulnya ya, kelurahan yang berada di kota. Nah, karena kelurahan berada di kota, kemudian kalau kita lihat rumah-rumahnya begitu ya,
cukup berdekatan, sedikit sekali ada lahan kosong, tetapi kita akan membuat kampung itu nanti akan menjadi kampung wisata. Nah, kampung wisata memang saat ini dikembangkan wisata budaya, tetapi kemarin oleh Pak Lurah sempat berbincang bahwa kalau wisata budaya itu belum berkembang begitu baik karena baru ada beberapa. Kemudian Pak Lurah mau mengembangkan itu menjadi kampung wisata yang urban farming gitu ya, karena dikata tidak berada di tengah kota, tapi juga tidak di pinggir sekali begitu ya. Tetapi kalau kita melihat Kampung Pandean itu cukup menarik kalau nanti betul-betul kita bisa membuat kampung itu sebagai urban farming yang baik, kemudian bisa menarik para wisatawan. Nah, harapannya dengan banyak wisatawan yang masuk itu akan berimbas, ada multiplier begitu ya secara ekonomi bagi seluruh masyarakat di Pandean, terutama bisa meningkatkan keadaan ekonomi dan kesejahteraan untuk masyarakat. Karena dengan banyaknya wisatawan yang datang, maka otomatis diharapkan akan tumbuh industri-industri kecil pendukung wisata. Nah, dengan demikian pendapatan masyarakat diharapkan juga meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kami ucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Iksanuddin ya, Bapak Iksanuddin SPDSI, Sarjana Pendidikan, SI-nya apa? Sains, Bu. Oh, Sains. Iya. Sebagai owner Soga Farm Indonesia. Terima kasih Bapak untuk kesediaannya berbagi ilmu untuk kami semua. Itu pasti akan bermanfaat untuk kami. Lalu yang kedua, terima kasih untuk Mbak Esther Nurhana Kusumawati sebagai Ketua Kelompok Studi Pembinaan dan Pemberdayaan Desa untuk di UKDW. Terima kasih untuk meluangkan waktu untuk kami semua supaya kami boleh belajar urban farming itu yang seperti apa toh gitu ya, supaya kami semua nanti bisa memperoleh manfaatnya dan terlebih kami boleh menerapkan pengetahuan yang nanti kami terima. Baik, akhir kata kami mengucapkan selamat berwebinar, semoga semua bermanfaat untuk setiap yang mengikuti webinar ini. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Umi atas sambutannya. Ya, semoga webinar ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita akan masuk ke sesi Pak Iksanuddin. Namun sebelumnya saya akan memaparkan sebuah CV dari Pak Iksanuddin. Oke, ini Pak Iksanuddin. Lahir di Magelang 12 Mei tahun 87. Dia dari 2004 hingga 2011 itu berpendidikan matematika di Fakultas Sains dan Teknologi di UIN, Sunan Kalijaga, Jakarta. Mendirikan Soga Farm Indonesia sejak 2018 hingga sekarang. Namun di tahun 2008 hingga tahun 2017 dia juga sempat mengajar jadi guru matematika bimbingan belajar matriks di Jakarta. Itu merupakan CV dari Pak Iksanuddin, dan panitia mohon untuk dibantu untuk share screen materinya. Terima kasih. Waktu dan tempatnya kami persilakan Pak Iksanuddin. Terima kasih. Terima kasih Mas Alfredo sekaligus moderator di acara webinar ini. Apakah suara saya masuk? Siap, masuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dipertemukan dalam sharing bareng mengenai agrowisata berbasis urban farming.
Tadi sudah dibacakan CV saya. CV saya tadi saya berpendidikan di UIN Sunan Kalijaga, pendidikan matematika, cuman murtad ke pertanian ya, karena saya melihat sisi pertanian adalah sisi yang sangat menarik. Jadi kalau sisi sektor ini kok sampai tidak digarap anak bangsa, itu akan sangat sayang ya. Karena kita punya potensi yang luar biasa tentang pertanian, tanahnya subur, penduduknya besar sebagai market, maka pertanian harusnya kan digarap oleh anak-anak bangsa. Nah, ini sekilas tentang usaha kami. Usaha kami adalah Soga Farm Indonesia. Kami fokus di budidaya stroberi. Untuk media sosial kami, Instagramnya adalah @sogafarm_id, kemudian web kami adalah Soga Farm. Slide selanjutnya, panitia. Slide selanjutnya. Saya hari ini mau membahas tentang data berbasis farming, strategi, peluang, dan sasarannya. Kalau tadi Ibu Umi Murtini yang saya hormati sudah membicarakan bagaimana efeknya ketika urban farming itu bisa tercapai, bisa terlaksana di perkotaan, maka saya akan lebih ke arah strategi, peluang, dan sasarannya kira-kira seperti apa. Ini yang akan kita bahas di sesi webinar kali ini. Slide selanjutnya. Sebelum kita masuk ke acara inti, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman apa itu petani. Ya, petani itu ada dua definisi, yaitu pandangan lama. Pandangan lama tentang petani yaitu orang yang menumbuhkan tanaman untuk menghasilkan pangan, itu pandangan lama. Tetapi petani menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, petani adalah warga negara Indonesia yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Artinya pemerintah sudah aware bahwa petani adalah usaha, bukan lagi hanya sekedar bercocok tanam menghasilkan tanaman pangan. Jadi usaha tani yang pemerintah itu nanti itu bentuknya macam-macam dalam dunia pertanian. Ada agrowisata, ada pemasaran hasil pertanian, dan lain-lain. Saya jelaskan di slide-slide berikut. Ya. Sebagian besar orang ya, anak-anak muda biasanya lalu menjadi petani. Padahal peran petani bagi saya pribadi itu memiliki peran yang sangat besar. Yang pertama adalah penjaga ketersediaan pangan dari sebuah bangsa. Bayangkan negara ini tanpa petani itu akan sangat bahaya. Maka akan terjadi banyak gejolak di negara ini. Yang kedua adalah penyerap tenaga kerja. Itu adalah fungsi dari petani atau peran dari petani. Nah, penyerap tenaga kerja ini akan terjadi ketika pertanian adalah sudah berbentuk usaha tani, di mana nanti akan menjadi sebuah perusahaan yang profesional dan modern, mampu menyerap tenaga kerja. Menjadi penjaga kedaulatan yang tumpuan pangan bagi sebuah bangsa, artinya negara ini mampu swasembada pangan. Bayangkan negara ini tidak mampu, maka ke depan negara ini akan sangat bahaya. Artinya ketika negara sudah tidak mampu swasembada pangan, kedaulatan yang lain pun nanti akan mudah didikte oleh negara lain. Kemudian yang maju usaha tani yang bisa memberikan penyerapan tenaga kerja, maka rakyat ini mampu terserap bagi mereka yang mencari kerja. Artinya apa? Artinya pemerintah tidak lagi ribut mencari investor asing untuk masuk ke negara kita, sehingga mendirikan perusahaan di negara ini, sehingga rakyatnya bisa bekerja. Nah, banyaknya perusahaan asing di Indonesia itu menurut saya itu bagaikan dua sisi mata uang. Di sisi satu baik, tetapi di sisi satu kurang baik. Baik karena masyarakat Indonesia yang belum bisa punya kerjaan itu bisa mencari kerja, tetapi di sisi lain sebenarnya keuntungan atau pundi-pundi rupiah
di negara ini sebenarnya baru dikeruk oleh negara lain. Itu pandangan saya. Makanya peran petani bagi sebuah bangsa, apalagi yang sudah mengupgrade naik ke bentuk usaha tani, itu sangat luar biasa. Demikian peran dari petani. Mungkin bisa slide selanjutnya. Klasifikasi petani di Indonesia saat ini. Lah, petani di Indonesia saat ini itu 90% lebih itu masih petani tradisional. Sedangkan yang 10% kurang itu petani modern. Lah, harapannya ke depan negara ini semakin didominasi petani-petani modern. Jadi petani tradisional itu semakin terkikis. Nah, ketika petani modern semakin banyak berbentuk usaha tani, maka bisa diharapkan negara ini akan maju dari sisi pertanian. Slide selanjutnya. Peluang tuh usaha pertanian di Indonesia, ini ada beberapa poin yang nanti bisa saya gambarkan betapa besarnya peluang usaha tani di Indonesia. Yang pertama adalah penduduk Indonesia saat ini berjumlah sekitar 270,6 juta jiwa. Artinya apa? Artinya ini adalah pasar yang luar biasa. 270,6 juta jiwa, bahkan sekarang lebih, ini setiap hari makan, gitu kan? Setiap hari mengkonsumsi makanan pangan. Artinya kita yang ke depan mau bergerak di bidang pertanian, menyediakan pangan bagi penduduk kita, ya maka ke depan mereka yang akan menjadi pemenang. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini adalah 1,1% per tahun. Kalau dikalkulasi itu sekitar 2,9 juta jiwa per tahun. Artinya apa? Artinya di sini dari poin kedua itu bisa kita baca bahwa setiap tahun kita tumbuh pasar-pasar baru yang akan menikmati produksi pangan. Jadi dari poin yang kedua ini bisa dipastikan bahwa pasar pangan itu tidak akan, pertumbuhan penduduk Indonesia itu sekitar 1,1% per tahun. Kemudian poin yang ketiga itu adalah pertumbuhan ekonomi negara kita. Pertumbuhan ekonomi negara kita itu di kisaran 5% per tahun saat tidak pandemi. Biasanya Bapak Presiden kita saat 16 Agustus di sidang paripurna mengatakan pertumbuhan kita ekonomi tahun ini berapa persen. Sering beberapa kali menyimak bahwa Indonesia bergerak di antara 5, sekian persen. Nah, saya sebagai orang yang awam ekonomi itu memandang bahwa pertumbuhan penduduk sebesar 5% itu artinya adalah pertumbuhan penduduk sejahtera sebanyak 5%. Artinya apa? Artinya keluarga sejahtera itu sebanyak 5% dari tahun ke tahun. Lah, semakin banyaknya keluarga sejahtera itu artinya adalah bahwa pangan yang berkualitas itu akan sangat diperhitungkan. Kenapa? Karena biasanya keluarga sejahtera itu akan mempertimbangkan pangan yang dikonsumsi keluarga. Makanya bisnis pertanian atau bisnis pangan yang mengarah ke pertanian yang dengan produk yang baik, yang ramah lingkungan, itu ke depan akan semakin punya peluang. Itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah belum banyak pelaku usaha di sektor pertanian yang dikelola secara modern dan profesional. Nah, ini belum banyak sekali perusahaan yang mampu mengelola pertanian secara modern dan profesional. Padahal pasar sudah sangat menunggu. Ini bisa kita buktikan bahwa di negara kita itu banyak sekali supermarket, restoran, hotel yang sebenarnya itu butuh rujukan farm yang jelas. Misalnya mau ambil brokoli di farm mana toh? Mau ambil kentang di farm mana toh? Itu belum ada. Maka ke depan teman-teman yang mau mengelola farm dengan kualitas yang jelas, maka ke depan akan menjadi rujukan pasar-pasar modern, yaitu supermarket, restoran ataupun hotel-hotel. Kemudian poin yang kelima adalah pasar agro mampu menjadi komoditas ekspor. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita ingat kita punya tetangga Singapura, Malaysia. Singapura itu kalau kita lihat dia lebih fokus ke jasa. Artinya apa? Artinya pangan kita bisa masuk ke sana. Kemudian Malaysia juga saya lihat lebih fokus ke perkebunan. Artinya pangan kita juga bisa masuk ke sana. Itu beberapa poin yang menunjukkan bahwa peluang usaha pertanian di Indonesia ke depan bakal menarik. Nah, slide selanjutnya. Ini jenis-jenis usaha pertanian yang saat ini ya. Yang pertama adalah budidaya yang saya lakukan. Saya budidaya stroberi, brokoli. Kemudian jenis usaha yang kedua adalah
Ya, beberapa toko yang bergerak di bidang ini, baik offline maupun online. Ada toko-toko yang pertama, Tania, dan Farm, kemudian sayur, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga dalam bidang pertanian yaitu pengolahan hasil pertanian. Ini mengolah bagaimana sayur menjadi keripik, salak menjadi keripik, menjadi dodol, dan lain-lain. Kemudian sektor usaha dalam pertanian yang keempat yaitu agrowisata dan edukasi wisata. Ini yang nanti kita lebih dalam, itu poin yang keempat. Kemudian usaha petani yang kelima yaitu sarana dan prasarana pertanian. Bagaimana menyediakan alat-alat teknologi pertanian, menyediakan pupuk pertanian, pestisida pertanian, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah media pertanian. Media pertanian juga akhir-akhir ini semakin menarik, itu kan. Kita tahu bahwa media pertanian yang saat ini namanya cukup kuat di media sosial yaitu WhatsApp. Bayangkan dia berapa subscriber, berapa viewer setiap tayang, beberapa iklan yang nongol. Artinya apa? Artinya media pertanian juga bisa menjadi sektor bisnis yang menjanjikan bagi generasi muda. Slide selanjutnya. Kita masuk ke urban farming dan agrowisata. Sebelum kita lebih jauh tentang urban farming dan agrowisata, alangkah baiknya kita sedikit merefresh apa itu urban farming dan apa itu agrowisata. Urban farming adalah pertanian yang dikembangkan di wilayah perkotaan, sedangkan agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Nah, itu definisi dari urban farming dan agrowisata. Slide selanjutnya, Dik. Model tanam yang dapat dikembangkan dalam agrowisata itu seperti apa? Dalam agrowisata berbasis urban farming itu ada beberapa pertanian yang bisa kalian pilih. Pertama adalah pertanian non-organik berbasis pestisida kimia, atau pertanian organik, atau pertanian hidroponik. Sedangkan pertanian hidroponik itu macamnya banyak sekali. Ada hidroponik NFT, ada hidroponik substrat, ada hidroponik sumbu, hidroponik aeroponik, dan lain sebagainya. Kemudian model yang keempat itu adalah pertanian aquaponik. Ini yang di Indonesia belum banyak, bahkan mungkin belum ada, yaitu penggabungan antara aquaculture dan agriculture. Ini beberapa model pertanian yang bisa dikembangkan dalam agrowisata berbasis urban farming. Atau bisa nanti menggunakan dalam pertanian agrowisata berbasis urban farming itu menggabungkan keempatnya, atau cuma mengambil dua model. Nanti terserah para pemain dari agrowisata kira-kira cocoknya itu di pertanian model apa. Itu beberapa model tanam yang dikembangkan dalam agrowisata berbasis urban farming. Slide selanjutnya. Kemudian jenis tanaman yang dapat digunakan agrowisata berbasis urban farming. Kalau tadi kita membahas tentang model pertaniannya kira-kira seperti apa saja toh. Nah, sekarang jenis tanamannya kira-kira dalam agrowisata itu mau mengembangkan tanaman apa? Wisata berbasis tanaman buahkah, tanaman sayurkah, tanaman hias, tanaman obat, atau penggabungan keempatnya? Atau kita mengambil salah satu jenis buah saja, misalnya agrowisata nanas, agrowisata stroberi, agrowisata anggur, dan sebagainya. Itu nanti tergantung dari pelaku agrowisata. Kira-kira pasar yang menjanjikan itu nanti mengambil semua jenis buah atau mengambil salah satu buah. Ketika mengambil tanaman hias pun sama. Nanti agrowisatanya berbasis tanaman hias satu jenis anggrek bulan kok atau bagaimana, itu tergantung dari pelaku agrowisata terhadap analisa pasarnya. Slide selanjutnya. Sekarang model budidaya dalam agrowisata berbasis urban farming. Tadi saya menjelaskan di slide sebelumnya ada beberapa model budidaya, kemudian ada juga beberapa jenis tanaman. Lah, saya mengklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah agrowisata tersebut mau menggunakan satu jenis tanaman dan dengan satu model tanam, misalnya buah dengan organik atau buah dengan aquaponik. Atau pilihan yang kedua, menggunakan banyak jenis tanaman tetapi dibudidayakan dengan satu model tanam. Misalnya menggunakan semua banyak tanaman tetapi menggunakan metode organik. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan satu jenis tanaman tetapi dibudidayakan dengan banyak model tanam.
misalnya kita budidaya apa ya, misalnya selada, tetapi nanti ada yang dibudidayakan menggunakan hidroponik, aquaponik, kemudian organik, non organik lah. Nanti para wisatawan itu nanti diedukasi ini yang dibudidayakan dengan non organik. Lah nanti kan di situ kan dalam paket wisata itu nanti para wisatawan akan melihat, oh ini perbedaannya dan lain sebagainya. Kemudian poin yang keempat adalah kita menggunakan banyak jenis tanaman dibudidayakan dengan banyak model tanam. Jadi di situ campur-campur gitu. Itu juga bisa. Nah, nanti model seperti apa yang mau diambil itu juga nanti tergantung pada pelaku dari agrowisata itu sendiri. Slide selanjutnya. Nah, ini jenis kegiatan kebun agrowisata berbasis urban farming. Jadi jenis kegiatan yang bisa dijual ya dalam agrowisata. Yang pertama adalah pembuatan nutrisi tanaman. Jadi edukasi membuat nutrisi tanaman itu juga nanti bisa dijual. Oh gini loh cara membuat nutrisi N, cara membuat nutrisi K, cara membuat nutrisi P dan lain sebagainya. Kemudian nanti yang bisa diedukasikan lagi atau dinarasikan lagi ke para wisatawan adalah teknologi pertanian. Misalnya menggunakan teknologi yang canggih, yang semuanya sudah otomatis dan sebagainya, itu juga bisa dinarasikan ke wisatawan. Kemudian pembibitan tanaman budidaya. Ini gini loh cara mangkat sebagainya, itu juga nanti bisa dinarasikan ke wisatawan. Kemudian poin yang keempat yang bisa dijual yaitu pengolahan lahan budidaya, cara pengolahan lahan budidaya sebelum tanam itu juga bisa dijual. Kemudian perawatan tanaman, karena setiap tanaman kan punya cara perawatan sendiri-sendiri, itu juga bisa dijual. Kemudian proses pemanenan, dan yang terakhir adalah panen tanaman budidaya, misalnya diolah menjadi apa, diolah menjadi makan apa, itu juga bisa dijual ke dalam paket kegiatan agrowisata. Itu beberapa jenis kegiatan yang bisa dijual ke wisatawan dalam bentuk paket wisata. Slide selanjutnya. Produk kebun agrowisata berbasis urban farming, ini beberapa produk ya, kalau saya analisa ada beberapa produk yang bisa dijual. Yang pertama adalah paket kegiatan dari mulai pratanam sampai pasca panen seperti slide yang barusan saya jelaskan. Kemudian yang bisa dijual lagi di situ adalah bibit tanaman budidaya. Jadi nanti selain edukasi tentang cara pembibitan, nanti juga kebun agrowisata tadi juga bisa menjual bibit dari tanaman yang dibudidayakan. Kemudian nutrisi, biasanya orang kalau beli bibit itu juga sekaligus beli nutrisinya, karena di rumah dia bingung mau dikasih nutrisi apa, itu juga bisa dijual. Kemudian nanti hasil panen juga bisa dijual, kemudian olahan pasca panen. Jadi olahan misalnya stroberi jadi keripik atau jadi dodol atau jadi selai dan sebagainya, itu juga nanti bisa dijual di kebun agrowisata. Itu beberapa hal yang bisa dijual di kebun agrowisata. Slide selanjutnya, Dik. Ini beberapa aspek agrowisata berbasis urban farming. Yang pertama ada kematangan kebun agrowisata. Kira-kira itu memilih model apa atau model pertanian apa, terus yang dibudidayakan apa, itu harus matang dulu. Terus sasaran pasarnya itu siapa? Kalau saya membudidayakan ini itu harus benar-benar pilihan yang matang. Kemudian yang kedua adalah kalau bisa adanya ciri khas yang dapat dicontohkan dari kebun agrowisata. Misalnya kebun agrowisata stroberi, itu kan jelas ya, ciri khasnya itu jelas. Atau misalnya kebun agrowisata tanaman obat, itu kan juga jelas. Kalau bisa, saya lebih suka yang ada ciri khasnya daripada yang umum. Kemudian yang ketiga adalah kerapian dan kebersihan kebun agrowisata. Itu layaknya usaha wisata yang lain, kerapian dan kebersihan adalah sebuah hal wajib. Kemudian yang ketiga itu layak foto dari setiap kebun agrowisata. Jadi diusahakan nanti dalam tata kelola kebun itu tidak hanya masalah tanam, tetapi bagaimana setiap model tanam atau setiap bentuk kebun nanti layak foto bagi para pengunjung. Kemudian aspek yang kelima yang wajib ada adalah jelas ketersediaan SDM yang mumpuni, baik dari pengerjaan kebun, pelayanan tamu, sampai dengan marketing. Karena ketiganya ini sangat penting, jadi semuanya tidak bisa ditinggalkan. Nah, itu beberapa aspek bagi kebun agrowisata. Slide selanjutnya.
Target pasar agrowisata itu siapa? Yang pertama jelas anak sekolah dari pendidikan usia dini sampai mahasiswa perguruan tinggi. Lah kalau mahasiswa perguruan tinggi mungkin lebih ke arah kebun-kebun yang mempunyai spek tinggi, mempunyai spek bagus, misalnya yang berteknologi tinggi dan sebagainya. Kemudian sasaran yang kedua adalah keluarga. Kemudian yang ketiga adalah gathering dari instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Itu beberapa target pasar yang bisa disasar. Apalagi kalau kita bicara Jogja, Pandean, tentu wisatawan sudah banyak sekali di sana. Jadi ketika hal itu ada, urban farming, maka tinggal membelokkan wisatawan tersebut ke agrowisata tersebut. Artinya apa? Artinya agrowisata yang ada di Pandean itu nanti akan menambah hasanah Jogja menjadi lebih banyak, lebih indah, lebih bagus. Seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, ini slide terakhir, manfaat urban farming bagi masyarakat perkotaan itu apa toh? Yang pertama jelas menambah ruang terbuka hijau dan mengurangi emisi karbon. Yang kemudian adalah memberikan ruang inovatif bagi masyarakat perkotaan, tentunya ini adalah pelakunya. Jadi pelaku tentu nanti akan berinovasi bagaimana agrowisata tadi bisa bagus, bisa diterima pasar. Kemudian yang ketiga jelas ini ketika nanti agrowisata tersebut maju, maka dibutuhkan orang-orang baru untuk menggarap. Maka di sini terjadilah penyerapan tenaga kerja sekaligus penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat perkotaan. Kemudian poin yang keempat adalah memberikan alternatif tempat liburan bagi masyarakat perkotaan. Tentunya ini adalah non pelaku agrowisata ya penikmat. Kemudian yang kelima adalah memberikan alternatif ruang belajar bagi para pelajar di semua tingkatan. Baik itu tadi dari SD sampai dari pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Kemudian yang poin yang keenam adalah memberikan alternatif ruang pengabdian dan penelitian bagi para akademisi. Nah ini juga penting ketika nanti agrowisata Anda maju, maka nanti itu bisa menjadi ladang pengabdian dan penelitian para dosen-dosen pertanian yang ada di kampus Jogja dan sekitarnya. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu membantu menjaga ketahanan pangan sebuah bangsa, karena dari agrowisata ini nanti akan mendidik banyak anak-anak bangsa betapa pentingnya pertanian, sehingga ke depan dari anak-anak yang beragrowisata tersebut diharapkan ke depan mampu mempunyai farm-farm yang hebat, farm-farm yang maju di negara ini. Demikian pemaparan dari saya tentang urban farming berbasis agrowisata. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti dapat kita bahas di sesi tanya jawab. Waktu saya kembalikan ke moderator. Halo, ya, mantap sekali Bapak pemaparannya, sungguh menarik. Kemarin saya juga sudah sempat berdiskusi, bertemu dengan Pak Iksan di lokasi, berbicara tentang urban farming dengan kondisi permasalahan yang ada di Pandean ini. Memang di sana ada lorong anggur yang memang punya potensial sendiri, tapi masalahnya dalam potensi tersebut hanya satu inisiator saja yang bergerak. Nah itu jadi permasalahan yang cukup sulit kalau melihat karakteristik dari masyarakat sekitar. Namun melihat urban farming sendiri memiliki manfaat yang cukup besar, dalam skala yang besar juga, salah satunya menjaga ketahanan pangan. Bagaimana nih Pak, solusi untuk kita dengan permasalahan begini agar masyarakat setempat tuh ayo bersama-sama gitu, kembangkan ini sebagai potensi kita biar apa yang kita punya ini bernilai gitu. Sharing-sharing sedikit Pak. Halo, Mas Alfredo. Yang paling penting menurut saya adalah kesadaran masyarakat ya, pertanian di masa ini maupun di yang akan datang. Itu menurut saya poin pertama. Jadi ketika sudah menyadari bahwa pertanian itu sangat penting, maka mau bergerak di sektor manapun di bidang pertanian itu akan menjadi menarik, termasuk dalam sektor agrowisata seperti itu.
Ya, semoga dengan pemaparan materi Pak Iksan ini, warga yang ikut pada saat ini bisa tercerahkan, bisa membangkitkan semangatnya agar potensi yang ada di situ bisa berkembang. Terima kasih Pak Iksan atas pemaparannya. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Selanjutnya akan dipaparkan sesi kedua oleh Kak Esther Nurhana. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu mengenai CV-nya. Izin untuk share screen panitia. Ini saya. Kak Esther Nurhana Kusumawati, seorang pemuda milenial yang giat sekali untuk berkarya. Kalau kita lihat di sini, dia lahir di Kolaka dari SD hingga SMA. Dia belajar di sana dan menuntut ilmu jauh di UKDW, Yogyakarta. Di sini juga dia punya experience dari organisasi cukup banyak, beda dengan saya yang kupu-kupu kuliah pulang. Gitu. Di tahun 2019 dia sudah memasuki pramuka dan sampai sekarang dia juga pernah dan sampai sekarang vice leader dari kelompok Tani Muda Duta Wacana, BEMU juga di UKDW ini. Lalu dalam experience-nya lagi dia pernah berikut beserta di posisi treasurer di Gelar Budaya UKDW dan sampai saat ini dia juga menjadi ketua dari pengembangan masyarakat KSMK. Gimana Pak Esther? Organisasi dari pengembangan masyarakat dari UKDW sendiri, dan dia juga bergerak job experience sebagai asisten cukup banyak, beda dengan saya yang kupu-kupu. Asistennya cukup banyak dan menarik di bidang lingkungan, cocok dengan tema pada hari ini, urban farming. Semoga Kak Esther bisa mengedukasi kita semua mengenai topiknya, yaitu vertical garden dan hidroponik. Izin panitia untuk share screen. Oke, baik. Terima kasih Saudara Alfredo atas paparan CV-nya. Sebenarnya tidak semenarik itu ya, Bapak Ibu, Ibu Umi yang saya hormati, dan juga Pak Iksan selaku owner dari Soga Farm. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada panitia untuk saya bisa berbagi. Sebenarnya bukan mengedukasi ya teman-teman, tapi lebih ke berbagi apa yang sudah kami lakukan di Kampung Bau Sasran dalam hal vertical garden dan juga hidroponik gitu. Karena ini yang kami lakukan dalam kelompok studi pembinaan dan pemberdayaan desa. Oh ya, singkatnya saya sekarang masih menempuh pendidikan di UKDW, jadi saya masih sama-sama belajar, apalagi dari Bapak Ibu yang jauh lebih berpengalaman tentunya. Saya dalam kelompok studi pembinaan dan pemberdayaan desa ini sejak tahun 2020 melaksanakan hibah dari kementerian, 2 hibah. Tahun 2020 itu hibah program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa, dan dilanjutkan di tahun 2021 dengan sebutan program pengembangan pemberdayaan desa gitu atau P3D. Jadi suatu program yang sebenarnya berkelanjutan seperti itu. Topiknya apa? Topiknya itu berkaitan dengan urban farming, karena mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar di koran Kedaulatan Rakyat maupun berita-berita Jogja yang lain bahwa Kampung Bau Sasran ini pernah dinobatkan sebagai kampung sayur gitu oleh Menteri Pertanian pada tahun 2019. Oke, boleh dilanjut ke halaman berikutnya. Ya, baik. Sebelum saya berbagi, mungkin setelah tadi disampaikan oleh Pak Iksan banyak hal tentang urban farming, wisata urban farming, bagaimana caranya membuat agrowisata itu menjadi menarik dan bermanfaat tentunya. Saya sangat salut dengan Pak Iksan karena materi yang disampaikan begitu komprehensif, dan saya rasa meskipun hanya Pak Iksan sendiri itu sudah cukup tersampaikan begitu apa yang perlu kita diskusikan hari ini. Mungkin boleh Bapak Ibu maupun teman-teman menulis di kolom komentar apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Bapak Ibu dan teman-teman jika kita menyebut tentang urban farming gitu. Apa yang terlintas dalam benak panjenengan terkait dengan urban farming?
mungkin boleh kurang lebih 30 detik sampai 1 menit. Saya persilahkan untuk menulis di kolom komentar terlebih dahulu. Oke, ya sudah ada 2 jawaban. Mungkin boleh yang lain juga ikut bergabung. Masih ada beberapa detik, nggak ada lahan, banyak hama. Baik. Budidaya tanaman di tempat sempit. Ya. Solusi membuka lahan hijau perkotaan. Pertanian di daerah perantauan, siap. Ini kayaknya yang jawab anak kos. Pemanfaatan lahan. Oke, ya baik, sudah cukup. Saya rasa ada beberapa jawaban di sini dan ada beberapa jawaban yang mirip gitu, seperti pemanfaatan lahan sempit, tidak ada lahan, kemudian membuka lahan. Hampir semuanya berkaitan dengan lahan. Nah, apakah itu tentang urban farming? Tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Pak Iksan, bahwasannya kita melaksanakan pertanian di dalam komunitas masyarakat urban atau masyarakat perkotaan gitu. Kota yang dalam konotasinya tentu padat dengan penduduk, lahan yang sempit, terdiri dari ganggang, buka pintu ketemu pintu, atau buka pintu ketemu dinding gitu. Next slide. Nah, kenapa kita perlu melakukan urban farming? Itulah yang menjadi salah satu alasan bagi kami dalam kelompok studi pembinaan dan pemberdayaan desa untuk mengangkat tema terkait dengan pertanian kota. Dalam hal ini spesifik wisata pertanian kota di Kampung Sayur Bau Sasran gitu. Ada 3 masalah yang kami coba sintesis. Sekalipun tadi Pak Iksan sempat menjelaskan bahwa ada banyak sekali penyebab kenapa urban farming itu diperlukan dan kenapa anak muda itu harus bergerak di bidang pertanian, itu cukup wah sekali saya rasa alasan-alasannya. 3 alasan itu adalah kemandirian pangan, keamanan pangan, dan masalah lingkungan. Mengapa kemandirian pangan gitu? Ini refleksi ketika pandemi berlangsung. Saat pandemi berlangsung di awal-awal tahun 2020 yang lalu, banyak rantai pasokan pangan itu terputus di beberapa daerah. Mengapa demikian? Karena sumber pangan, terutamanya produk-produk pertanian, itu banyak dari desa. Sedangkan distribusi ke kota itu terhambat oleh berbagai alasan gitu. Dari desa ke kota itu butuh waktu dan biaya yang cukup besar juga dalam hal distribusi. Kemudian terkait keamanannya di jalan gitu. Misalnya tanaman pangan yang kita konsumsi dari desa, kemudian diangkut menggunakan bak terbuka, kita tidak tahu dia terpapar apa di sepanjang jalan, bisa saja terpapar logam berat, terpapar polusi udara dari kendaraan lain, gas buangan, dan sebagainya. Lalu juga kita melihat bahwa semakin gersang daerah di kota, itu semakin menimbulkan masalah-masalah lingkungan yang cukup signifikan gitu. Sepertinya saya tidak perlu membahas lagi bagaimana angka-angka masalah lingkungan, angka-angka pencemaran lingkungan yang terjadi di kota-kota besar, dan itu juga menjadi refleksi kita berada di kota Jogja gitu. Karena di Kampung Bau Sasran misalnya, kami mengamati bahwa di tahun-tahun yang lalu masih banyak tempat-tempat yang istilahnya kurang layak untuk menjadi tempat yang bisa dikunjungi, lalu kemudian dapat menjadi tempat yang enak bagi wisatawan untuk berkeliling kota Jogja secara menyeluruh. Selanjutnya. Nah, inilah masalah-masalah yang kami temui di Kampung Bau Sasran ketika kami menyusun program PHP 2D hingga P3D. Yang pertama itu lokasinya yang sempit, kemudian tidak memiliki lahan tanah. Maksudnya di sini adalah sudah banyak tempat itu yang berisi konblok, terus kemudian semenan, sudah tidak subur lagi tanah yang akan dimanfaatkan seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah kesibukan masyarakat. Nah, saya rasa Bapak Ibu di Pandian juga
merasakan hal yang serupa, bagaimana mobilisasi masyarakat kota itu yang begitu padat, bahkan mungkin hampir tidak punya waktu atau jarang sekali punya waktu yang bisa dialokasikan untuk mengurus yang ada di sekitarnya, terutama misalnya kayak tanaman dan lain sebagainya. Dan kemudian kembali lagi ke permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan yang di sini dimaksud adalah misalnya ketersediaan air untuk menyiram yang airnya ini tidak terkontaminasi gitu. Karena kadang-kadang kan air di kota juga terkontaminasi oleh berbagai sumber-sumber cemaran seperti itu. Selanjutnya, nah di bawah Sasran yang kami mulai untuk kerjakan bareng-bareng adalah mencari alternatif metode pertanian yang bisa diterapkan, karena di Kampung Bawah Sasran ini banyak gang-gang kecil gitu. Akhirnya kami salah satu metode yang kami pakai adalah menerapkan vertical garden dan juga hidroponik gitu. Vertical gardennya itu dalam bentuk apa? Boleh selanjutnya. Nah, pertama hidroponik dulu kalau seperti ini. Hidroponik ini kami coba susun di pinggir-pinggir gang gitu. Di pinggir-pinggir gang itu ditempel-tempelkan instalasi-instalasi hidroponik untuk tanaman-tanaman kecil, dan juga ini menggunakan sistem yang kontinu gitu. Jadi air yang habis dipakai kembali, namun masih tetap dengan penambahan nutrisi. Ya, kami juga di bawah Sasran dalam upaya mengembangkan aquaponik dengan ada bantuan ikan, tapi belum di semua spot gitu. Karena di Kampung Bawah Sasran itu kan kami ada 6 kelompok tani yang kami dampingi. Di 6 kelompok tani ini tidak semuanya gitu, tidak semua lokasinya itu sama, lalu kemudian proper untuk diberi teknologi yang serupa. Jadi kembali lagi bagaimana bentuk hidroponiknya itu disusun, itu akan menyesuaikan dengan lokasi yang ada di situ. Karena kan seperti yang disampaikan Pak Ihsan tadi, bahwa bentuk dari hidroponik pun itu macam-macam gitu loh, bisa dimodifikasi, bisa disesuaikan. Selanjutnya, nah yang lain adalah vertical garden. Salah satu contohnya seperti yang Bapak Ibu dan juga teman-teman lihat dalam slide ini, bagaimana kita bisa menyusun tanaman sayur. Kita fokus ke tanaman sayur dulu, itu bisa tumbuh ke atas gitu loh. Macam-macam bentuknya, misalnya menggunakan reng baja ringan bisa, terus kemudian kita menggunakan sistem perpipaan, pipa yang memanjang ke atas, lalu ada tanaman-tanaman di sela-selanya, dan juga tanaman-tanaman merambat lain seperti anggur, sirih, dan sebagainya. Selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh vertical garden tanaman sirih yang dilakukan di salah satu daerah di Jabodetabek, saya lupa persisnya di mana, tapi ini digunakan sebagai perindang rumah juga gitu loh. Jadi meskipun bukan sebagai tanaman yang mungkin dikonsumsi setiap hari ya, karena kita kan kecil sekali kemungkinannya makan sirih tiap hari, tetapi dia punya efek penyerap polusi-polusi udara yang bisa membuat udara di sekitar kita itu jadi lebih nyaman gitu. Selanjutnya. Nah, ini beberapa contoh kegiatan yang kami lakukan di Kampung Sayur Bawah Sasran. Kampung Sayur Bawah Sasran ini punya rencana strategis bahwa dalam 5 tahun mendatang, sejak tahun 2020, itu bisa menjadi kampung wisata sayur berbasis, kampung sayur berbasis agro-edu-wisata gitu. Jadi selaras dengan kota Jogja yang dikenal sebagai kota wisata, dan juga lokasinya yang tidak terlalu jauh dari Malioboro itu. Nah, Kampung Sayur Bawah Sasran ini sebenarnya digadang-gadang untuk menjadi percontohan bagi kampung-kampung lain di daerah istimewa Yogyakarta, secara khusus di kota Jogja, supaya semakin banyak penghijauan-penghijauan. Nah, seperti tadi di kolom komentar ada disampaikan ada penghijauan di sana, kemudian menghasilkan keuntungan. Nah, hal tersebut yang juga diharapkan oleh masyarakat di Kampung Bawah Sasran. Lokasinya menjadi rindang, daerah-daerah yang tidak termanfaatkan seperti di sudut kiri atas paparan ini, Bapak Ibu bisa melihat, ada sepetak lahan yang memang kosong, terbengkalai, itu kemudian dioptimalisasi gitu. Bagaimana caranya itu dimanfaatkan supaya bermanfaat paling tidak bagi rumah tangga yang tinggal di sekitar situ. Awal mulanya itu belum sampai pada tahap menghasilkan profit gitu, tetapi pada titik memenuhi kebutuhan rumah tangga dulu, dan ketika sudah digadang menjadi kampung wisata, maka fokusnya bukan menjual produk lagi yang utama di sini, tapi menjual edukasi gitu. Karena kalau menjual produk tentu tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu
jangka panjang seperti itu. Nah, untuk pengembangan lebih jauhnya itu lebih kepada edukasi, karena umumnya masyarakat kota, apalagi kalau misalnya ada turis dari Jabodetabek atau dari luar negeri karena sering ke Jogja juga, mereka tuh sistem bagaimana cara menghasilkan satu produk yang dimakan itu tidak tahu gitu. Saya ingat sekali salah satu dosen UKDW mengatakan dia punya tetangga yang nggak tahu kalau beras itu dari padi gitu. Bilangnya beras itu malah dari pohon beras gitu. Ya saya juga baru dengar ada istilah pohon beras gitu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini salah satu video praktisi hidroponik yang cukup berhasil. Kenapa tidak menjadi petani? Monggo, Kenapa tidak silakan menjadi tukang disimak. sayur? Karena itu merupakan peluang yang sangat besar. Nama saya Faris, saya sarjana psikologi. Awal mulanya saya bermain di hidroponik, saya datang ke Jogja, melihat lahan persawahan itu semakin berkurang, digantikan oleh bangunan-bangunan dan juga perumahan. Saya berpikir, kalau seperti ini, lahan sawah akan terus berkurang dan harganya semakin mahal. Tantangan menjadi seorang petani, saya menganggap diri saya sebagai tukang sayur ya. Itu adalah pertama yang paling berkesan itu adalah dari orang tua. Ketika saya memutuskan untuk bertani, orang tua saya marah. Karena apa? Latar belakang saya sarjana psikologi dan saat ini saya sedang menempuh magister profesi psikologi, membuat orang tua saya kecewa. Cukup lama perseteruan di antara saya dengan bapak saya, dan pada akhirnya beliau bertanya, jika kamu memang serius untuk mendalami hidroponik, maka seriuslah. Mungkin selama ini bapak yang salah, menganggap remeh kamu mencoba menjadi petani. Di pertengahan tahun 2017, saya mulai kebingungan mencari lahan, karena jujur saja keterbatasan biaya menjadi salah satu penghalang pergerakan hidroponik ini. Tapi itu bukan jadi alasan. Bertani hidroponik tidak pernah mengeluh soal lahan. Bisa di tembok, bisa di pagar, bisa di mana saja. Syaratnya, tanaman hanya perlu pencahayaan sinar matahari secara cukup. Teman-teman bisa lihat, lahan hidroponik ini berada di atas masjid. Pasti bertanya, kenapa bisa? Saya tidak menyangka bisa menempatkan instalasi-instalasi hidroponik saya di atas masjid. Dengan bantuan pengurus masjid, dengan bantuan pemuda dan tokoh masyarakat setempat, akhirnya kita bisa memanfaatkan lahan kosong di atas masjid. Makanya, carilah komunitas, carilah perkumpulan. Banyak orang-orang baik di sekitar kita. Ketika kita berlaku baik kepada orang, kebaikan itu akan kembali. Bisa kita lihat di belakang saya, ada instalasi. Jujur, ini instalasi bernilai kurang lebih 3,5 juta. Komplit. Dengan kreasi, dengan kreativitas, jadilah instalasi seperti ini. Tanaman yang saya tanam, tanaman-tanaman sederhana. Kangkung, bayam merah, sawi bakso atau caisim, pakcoy. Kalau untuk kangkung, kita bisa panen 2 minggu setelah tanam. Bayangkan, secepat itu kan panennya. Dengan ada instalasi sebesar ini, mungkin belum besar ya, kecil. Penghasilan kita dalam 1 bulan, ketika di manajemen dengan bagus, di maintain dengan bagus, bisa menghasilkan kurang lebih 1,5 juta. Dari hasil kebun kami tidak langsung jual ke supermarket, ke restoran, ataupun ke hotel seperti pada umumnya. Saya di sini meyakinkan kepada teman-teman bahwa hasil pertanian kita untuk ditawarkan terlebih dahulu kepada pedagang pasar tradisional. Harapannya dengan seperti itu, pedagang-pedagang pasar tradisional di sini juga mendapatkan manfaat ekonomisnya. Di sisi lain, kenapa saya berinisiatif untuk membawa sayuran hidroponik ke pasar tradisional? Karena semua orang layak mendapatkan sayuran-sayuran yang sehat. Dan saya bangga jadi petani, karena petani itu merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Cita-cita terbesar saya adalah membuat semua tani di Indonesia menggunakan teknologi yang up to date. Hidroponik salah satunya. Dengan adanya teknologi pertanian yang sangat berkembang saat ini, ke depannya saya harapkan tidak ada lagi anak-anak muda yang takut memegang cangkul, tidak ada lagi anak-anak muda yang takut bersentuhan dengan tanah, tidak ada lagi anak-anak muda yang
takut nyemplung ke sawah. Jadi, pemuda, jangan pernah takut untuk bertani. Ya, demikian Bapak Ibu. Slide terakhir. Silakan. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman kaum muda maupun Bapak Ibu yang menggunakan Instagram boleh mengunjungi Instagram kami di @p3d_ukdw atau Instagram saya, meskipun postingan saya sebenarnya tidak menarik ya, karena saya jarang menggunakan Instagram sebagai media promosi pergerakan pemuda di bidang pertanian gitu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Silahkan jika ada yang perlu untuk didiskusikan lebih lanjut, monggo saya serahkan ke panitia. Terima kasih, dan pemuda jangan takut untuk bertani. Oke, terima kasih banyak Kak Esther atas pemaparan materinya. Luar biasa, sangat mencerahkan kami semua bahwa urban farming secara hidroponik dan vertical garden itu memiliki peluang yang sangat tinggi. Begitu juga dengan melihat kami video tersebut menjadi semangat bagi kita semua menjadi petani muda seperti Kak Esther yang banyak sekali pengalamannya di bidang tersebut, apalagi dalam kondisi masih berkuliah, masih sempat menjadi pelopor petani muda baik di luar maupun di dalam. Menarik Kak Esther, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Di sini sudah dipaparkan oleh panitia bahwa sesi diskusi akan berlangsung dalam chat kolom komentar. Apabila peserta ingin on mic, harus raise hand terlebih dahulu dan moderator akan menindaklanjutinya. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Di sini ada pertanyaan untuk Pak Iksan dari Kamarul Universitas Al-Muslim Aceh. Pertanyaan nih Pak, bagaimana seharusnya kami generasi milenial atau mahasiswa sebagai agen of change bisa membangun kompetensi untuk jangka panjang dalam bidang urban farming ini di era industri 4.0 yang menyongsong akan 5.0 dalam pandemi COVID-19 ini, serta dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang. Dan juga pertanyaan kedua, dan apa saja tantangan dan strategi efektif yang harus kami lakukan sebagai generasi milenial di era industri 4.0 dalam mempersiapkan individu yang kompeten secara potensial dalam bidang urban farming sendiri. Mungkin Pak Iksan bisa dibantu untuk dijawab. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tadi sempat baca di kolom chat, sebenarnya pertanyaannya menarik gitu ya, menunjukkan bahwa peserta webinar di sini oke gitu ya. Artinya dilihat dari skala pertanyaannya keren gitu. Tadi sebagai mahasiswa harusnya gimana sih menghadapi era industri 4.0 menyongsong 5.0, terus kemudian strategi efektifnya menghadapi itu apa, itu kan intinya pertanyaannya berputar di kisaran itu ya. Ketika Anda masih mahasiswa, itu saran saya Anda harus serius ya dalam belajar. Artinya apa? Artinya Anda belajar jangan orientasi nilai, tetapi belajarlah dengan orientasi ilmu. Kenapa? Karena ketika nanti Anda belajar dengan orientasi ilmu, nanti Anda keluar itu tidak akan bingung. Mau bekerja juga oke, mau berwirausaha juga oke. Itu menurut saya saran saya yang pertama. Kemudian ketika masuk ke sisi pertanian, Anda harus meyakini terlebih dahulu bahwa hari ini kita itu adalah negara dengan pasar pangan yang luar biasa besar. Tadi sudah saya paparkan 270 juta jiwa manusia berada di Indonesia. Artinya apa? Ini pasar yang luar biasa besar. Jangan sampai pasar yang begitu besar ini diambil orang asing. Itu yang pertama juga yang harus diyakini. Dan ke depan itu di negara-negara lain itu kasusnya sama. Jadi lahan semakin menyempit, tetapi perumahan, industri, tempat ibadah, tempat hiburan semakin banyak. Artinya apa?
Artinya adalah lahan pertanian buat pangan itu nanti ke depan akan semakin diperhitungkan. Jadi saat ini bagi teman-teman mahasiswa yang pengen bergerak di usaha pertanian, segera memulai bergerak. Baik itu dari mencari keilmuan tentang pertanian maupun menentukan metode pertaniannya. Mau bergerak di bidang mana? Pertanian organik, hidroponik, aquaponik, atau mau masuk ke budidaya agrowisata atau ke pemasaran atau pengolahan hasil pangan, atau bergerak di sarana prasarana pertanian, itu juga harus ditentukan. Lah, semakin Anda cepat bergerak, maka kemungkinan Anda leading ketika tren kebutuhan pangan ini semakin besar, semakin meningkat, maka kemungkinan Anda leading nanti itu juga akan semakin tinggi. Seperti itu. Itu mungkin untuk jawaban dari pertanyaan pertama. Mungkin kalau dari penanya yang pertama kurang bisa terjawab, mungkin bisa ditanyakan ulang. Oke, terima kasih Pak Iksan atas jawabannya. Ini ada pertanyaan kedua dari Kak Septiani dari Jambi. Izin bertanya Kak, bagaimana cara meningkatkan inisiatif masyarakat dalam memanfaatkan lahan kosong? Karena dalam kondisi permasalahannya itu banyak lahan kosong yang ditinggalkan, tidak diolah. Nah, sebagai upaya ketahanan pangan sekaligus dapat dijadikan sebagai destinasi wisata perkebunan, dan bagaimana meningkatkan wisatawan yang mengunjungi wilayah pertanian tersebut, dan juga bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya urban farming ini. Mungkin pertanyaan ini bisa dibantu dijawab oleh Kak Esther. Monggo Kak Esther. Ya, baik. Terima kasih. Menurut pengalaman yang kami jalani di Kampung Serumbol Sasran ini, memang tidak mudah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya urban farming. Apalagi kecenderungan masyarakat perkotaan itu, terutama yang bekerja di kantor misalnya, pergi pagi dan pulang sore, itu sudah cukup banyak menyita waktu seperti itu. Pertama-tama adalah pendekatan ya, pendekatan personal atau bahkan pendekatan yang tidak langsung dalam satu hari bus itu jadi gitu. Kami bahkan dalam menggerakkan Kampung Bau Sasran ini menuju ke kampung sayur wisata yang bahkan belum tercapai secara optimal, itu cukup lama gitu loh, berbulan-bulan kami perlu berdiskusi dengan Bapak Ibu di sana, kami perlu melihat bagaimana antusiasme mereka gitu. Yang kami lakukan adalah bagaimana caranya mereka ini memiliki kesadaran bahwa ini adalah bagian dari kehidupan mereka dan mereka memang membutuhkan hal tersebut gitu. Terutama seperti kesadaran bahwa kita bisa dengan mudah mengakses pangan di sekitar kita gitu. Lalu kemudian ada dampak ekonomi juga, efek profit yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Lalu yang paling penting sekali adalah menemukan orang-orang yang dapat menjadi motor ketika kita sudah tidak lagi berada di lokasi tersebut gitu loh. Prinsipnya tetap dari, oleh, dan untuk. Kalau yang kami coba usahakan, bagaimana masyarakat ini memiliki beberapa orang penggerak yang memang berasal dari situ gitu. Jadi hal pertama yang perlu dilakukan adalah menemukan orang-orang yang bisa memberikan kesadaran secara jangka panjang kepada masyarakat gitu. Kalau kita sebagai mahasiswa ya, konteksnya sebagai mahasiswa, karena itu menjadi hal yang sangat sulit ketika mahasiswa mencoba masuk ke masyarakat lalu membawa ide baru, kemudian mencoba menginfluence atau mencoba untuk melakukan persuasi terhadap masyarakat untuk melakukan sesuatu, itu tidak semudah itu gitu loh, karena kita melihat ada latar belakang pendidikan, kemudian latar belakang usia dan sebagainya. Nah, hal pertama yang kami lakukan sebagai mahasiswa tadi, menemukan orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat yang kita bisa satu visi gitu, satu visi, kita sama-sama menyadari betapa pentingnya melaksanakan praktik urban farming ini di masa sekarang dan juga di masa-masa esok gitu. Kebetulannya kami masuk ke Kampung Bau Sasran itu ketika pandemi gitu loh, jadi membawa persuasinya itu cukup lebih mudah dibanding dengan kondisi normal. Karena kalau kondisi normal, menurut cerita teman-teman saya di komunitas Sekolah Tani Muda, itu jauh lebih sulit lagi untuk melakukan persuasi. Yang pertama itu, menemukan orang-orang yang
bisa menjadi motor jangka panjang, lalu kemudian menyadarkan tentang pentingnya kita melakukan suatu praktik yang namanya urban farming ini yang memberi manfaat apa kepada mereka. Karena kadang kita pun pribadi kalau disuruh melakukan sesuatu pasti mikir dulu kan, apa manfaatnya buat saya dulu gitu. Belum kan untuk orang lain, pasti manfaatnya ke saya dulu apa. Jadi pendekatan personal yang terus-menerus dilakukan gitu. Tidak habis dalam waktu 1-2 hari gitu. Dan yang ketiga, yang paling mempan menurut saya adalah memberi contoh. Kadang ketika kita masuk ke masyarakat, lalu kemudian mengatakan A, B, C, D, dan seterusnya, sedangkan kita belum pernah melakukan, itu akan lebih sulit diterima dibanding kita sudah pernah melakukan, lalu kita berbagi, Bapak, Ibu, saya sudah melakukan ini, dan saya merasakan manfaatnya ini. Kira-kira kalau kita melakukannya sama-sama bagaimana? Nah, seperti itu. Kalau dari saya mungkin Pak Ihsan boleh melengkapi, karena saya yakin Pak Ihsan juga punya gerakan sosial kemasyarakatan selain di dalam Soga Farm saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Esther. Saya rasa jawabannya sudah oke ya. Tadi pertanyaannya adalah berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan lahan kosong di daerah sekitarnya, yaitu di Jambi ya Pak. Kalau tadi saya lihat konteks pertanyaannya, terus bagaimana membuat kebun tersebut mampu dikunjungi wisatawan. Nah, menurut saya seperti yang Mbak Esther tadi katakan bahwa Anda harus melakukan dulu itu. Artinya apa? Anda harus membuktikan di daerah Anda bahwa pertanian itu menarik. Nanti Anda nggak usah banyak cakap di situ. Orang otomatis akan berbondong-bondong mengikuti Anda. Itu menurut saya ya. Jadi ketika Anda kok bisa praktek dan berhasil, Anda tidak bercakap itu jauh lebih mempan daripada Anda bercakap. Nah itu pendapat saya. Yang kedua, kalau sampai menarik wisatawan, itu menurut saya agak kompleks ya, karena ini berhubungan dengan jasa. Jasa itu bukan sesuatu yang sangat susah di branding gitu kan. Nah, saya kok punya trik seperti ini. Jadi ketika kita mau membuat agrowisata, itu sasaran pertama jangan agrowisata, tetapi kita tetap baik komoditas. Kita jual tuh hasil kebun kita ke tukang sayur sekitar. Yang penting itu cash flow usaha itu terjaga. Sambil kita nanti di tahap itu kita sambil mempromosikan pelan-pelan. Tetapi kalau langsung buka agrowisata, itu nanti tanaman sudah bagus, nggak ada pengunjung, itu akan repot. Gitu. Padahal ketika sampai membuat tanaman itu atau kebun itu menjadi baik, itu tidak diperlukan, tidak hanya butuh budget kecil, tetapi dibutuhkan budget yang besar. Tetapi agrowisata saya lebih senang itu konsepnya itu pertama dimulai dari penjualan komoditas. Misalnya agrowisata kangkung misalnya. Ya kita tani saja kangkung. Kita dijual tuh ke masyarakat sekitar, ke toko-toko sekitar. Tetapi sambil kita menjaga cash flow dari usaha kita sambil menata kebun, kemudian memfoto, membuat media sosial, membranding bahwa ini layak dikunjungi dan lain-lain. Nah, ketika nanti orang akan melihat di media sosial kok ternyata kebun Anda menarik, pantas untuk swafoto, pantas untuk dikunjungi, maka nanti orang akan berbondong-bondong datang ke kebun saya. Tetapi ingat, sampai orang mau berbondong-bondong datang ke kebun, itu waktunya sangat lama. Dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Artinya apa? Ketika kok langsung memulai agrowisata, itu menurutku jalan yang ekstrim. Tetapi bisa juga dilakukan hal itu ketika keyakinan Anda memang seperti itu. Itu mungkin penambahan saya dari pertanyaan yang tadi. Terima kasih Pak Ihsan dan Kak Esther atas jawabannya. Mungkin Kak Sefty dapat pencerahan dari atas pertanyaan yang disampaikan. Nah, ini ada yang raise hand nih dari Pak Brion. Mungkin panitia bisa di unmute biar Pak Brion bisa. Silakan Pak Brion atas waktunya. Selamat sore. Perkenalkan saya Brion K. Sudarman, domisili di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Jadi kondisinya Kepulauan Riau itu lebih banyak lautnya dan kondisi tanah yang saya gunakan tidak jauh dari laut. Jadi tidak seperti yang untuk stroberi kelihatannya lokasinya itu di atas pegunungan dan harus dingin barangkali ya menurut pandangan saya. Yep. Dan yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya lakukan adalah saya sudah mencoba apa yang tadi
Pak Ihsan sebut dengan aquaponik, di mana di bawah saya dibikin seperti kolam tapi itu dari sampan yang berisi lele. Kemudian di atasnya sayur mayur yang berupa kemangi. Kemudian yang untuk tanah saya menggunakan untuk terong dan lain sebagainya. Tapi permasalahan yang terjadi sehingga saya belum bisa membranding ke kelurahan tempat saya berada. Karena apa? Karena daun cabai, daun terong dan lainnya itu dimakan oleh kutu berwarna oranye dan dengan bintik hitam. Ini yang saya mendapat serangan itu. Jadi pertanyaan saya ke Pak Ihsan, kira-kira bagaimana penanganan hama terhadap tanaman-tanaman aquaponik maupun tanaman yang lainnya. Demikian juga untuk Mbak Esther kalau bisa menambahkan pengalaman-pengalamannya dalam menghadapi serangan-serangan hama. Terima kasih. Ya, langsung saja Pak Ihsan dan Kak Esther waktunya. Oke, siap. Terima kasih Pak Brion ya tadi dari Riau atas pertanyaannya. Tanjung Pinang. Tadi ada 2 pertanyaan. Riau. Oh, Tanjung Pinang. Kepulauan Riau. Yang pertama tentang Kepri ya, Kepulauan Riau. Yang pertama tentang aquaponik, yang kedua tentang serangan hama ya. Mungkin saya akan sedikit berbagi tentang aquaponik ya. Jadi begini Pak, nanti mungkin Mbak Esther akan lebih ngerti tentang ini ya. Saya cuma ngerti sebagian aja dari beberapa teman penggiat aquaponik. Jadi aquaponik di negara kita itu tuh definisi aquaponik itu rata-rata belum benar Bapak. Lah, aquaponik itu menurut pandangan teman-teman saya, ikan itu mengeluarkan amonia, itu tidak bisa langsung diserap tanaman. Jadi amonia itu harus dirubah dulu menjadi nitrit dengan bakteri tertentu, kemudian dirubah lagi menjadi nitrat, atau kebalikannya saya lupa, dengan bakteri tertentu, baru nanti bisa diserap tanaman. Jadi sirkulasi aquaponik yang kolam ikan langsung tanaman itu sebenarnya bukan sistem aquaponik yang benar, Pak. Itu menurut saya yang pertama. Nanti Mbak Esther mungkin bisa menambahi. Lah, saran saya teman-teman UKDW kalau bisa, ini ada Bapak yang niat sekali mengembangkan aquaponik, kalau bisa mohon didampingi, mungkin lewat skema penelitian atau pengabdian bagaimana atau mengembangkan aquaponik yang benar, karena saya pasti di Kepulauan Riau ini potensi ikan sangat besar sekali. Artinya kan dirubah ke aquaponik itu kan tidak perlu energi yang begitu banyak karena memang aquakulturnya sudah ada. Tetapi untuk sampai pada aquaponik itu memang kita harus butuh dampingan tenaga ahli dari akademisi Bapak. Jadi kalau misalnya kok kita orang awam melakukan aquaponik sendiri itu biasanya masih salah jalan. Seperti itu. Mungkin nanti Mbak Esther akan lebih lanjut menanggapi tentang aquaponik. Kemudian untuk masalah hama. Jadi dalam dunia pertanian yang saya pahami Bapak, hama di daerah bawah dengan pegunungan itu relatif tinggi di daerah bawah, Pak. Jadi hama di daerah bawah, jadi di daerah bawah itu biasanya itu tanaman itu akan mudah terserang hama. Sedangkan semakin tinggi daerahnya, itu hama akan semakin sedikit. Cuman kelebihan di daerah bawah itu adalah umurnya jauh lebih pendek daripada di pegunungan. Jadi setiap tempat punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Lah, untuk mengatasi hama yang paling efektif itu adalah menggunakan rumah tanam, Bapak, atau semacam greenhouse atau screenhouse. Lah, ketika nanti ada greenhouse atau screenhouse, biasanya itu 80% dari hama itu sudah tertangkal karena mereka tidak masuk. Karena biasanya hama itu berasal dari insek, dari serangga-serangga. Ketika rumah tanam itu sudah rapat, maka bibit-bibit hama itu sudah tidak masuk. Lah, ketika Bapak sudah bisa menggunakan rumah tanam, maka ke depan pestisida untuk membahasi insek tadi nanti bisa digunakan pestisida yang ramah lingkungan seperti asap cair dan lain-lain. Itu mungkin jawaban dari saya, Bapak. Mungkin Mbak Esther mau menambahi.
Baik, terima kasih Pak Iksan. Sebenarnya sudah cukup menjawab ya saya rasa. Tetapi memang betul bahwa aquaponik itu selain dari sistemnya yang kadang kurang tepat dari kolam ikan langsung ke tanaman tanpa adanya sistem filtrasi. Jadi sebenarnya kalau aquaponik itu harus ada sistem filtrasinya dulu yang melibatkan beberapa mikroorganisme gitu. Kalau di Jogja salah satu hasil penelitian dari Biotek Cipta Kreasi, mungkin nanti kalau panjenengan selo boleh maksudnya ada waktu senggang begitu selo ini, ada waktu senggang boleh membuka di Google PT Biotek Cipta Kreasi. Nah itu sudah menciptakan formulasi yang dicampurkan ke dalam air kolam aquaponik untuk menumbuhkan mikroorganisme di sana. Jadi mikroorganismenya itu secara alami akan berkembang biak di sana, membantu proses pengubahan amoniak menjadi nitrat supaya lebih aman untuk tanaman. Di samping itu juga, karena memang aquaponik ini krusial bagian airnya, Pak, kadang beberapa sumber air itu tidak cocok begitu. Makanya di beberapa perusahaan yang menjalankan aquaponik sudah terstandar, itu mereka punya QC, quality control, terhadap airnya. Tingkat pH-nya bagaimana, kemudian kondisi nutrisinya itu bagaimana. Nah, itu biasanya dikontrol gitu. Ini kalau sudah menggunakan teknologi dan berkelanjutan. Di samping itu juga, terkait dengan kondisi hama, saya pribadi lebih cenderung untuk menyarankan menggunakan formulasi-formulasi yang berbahan alami gitu. Kadang kalau yang kami pelajari sebelum-sebelumnya dan telah kami bagikan juga itu prinsip natural farming, bagaimana kita bisa membuat pestisida selain upaya untuk greenhouse dan sejenisnya ya, karena saya rasa tidak semua tempat itu proper dengan greenhouse. Kadang juga ada lokasi-lokasi yang sulit untuk menggunakan greenhouse. Nah itu kita menggunakan campuran-campuran repelan. Repelan ini seperti pelindung bagi tanaman yang disemprot berkala, namun organik dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, formulasinya itu tentu kadang berbeda gitu di setiap lokasi, tergantung ketersediaan bahan. Salah satu bacaan yang bisa kita sama-sama pelajari itu tentang natural farming, dan banyak sekali resep-resep yang bisa digunakan tergantung dengan tanamannya apa gitu. Karena kalau cabai itu sangat rentan memang Pak, bukan hanya di aquaponik, tapi di ladang pun kalau cabai sangat rentan sekali kena hama, dan satu tanaman kena, itu bisa satu lahan yang kena. Nah, hal pertama yang harus dilakukan kalau sudah kena itu menghentikan dulu proses penanaman, sterilisasi lahan, supaya hama yang dari periode sebelumnya itu tidak lagi menyerang ke periode yang baru kalau masih ditanam dengan tanaman yang sama. Tapi alangkah baiknya diganti dulu jenis tanamannya. Tanaman yang kira-kira tidak diserang oleh hama yang sama. Misalnya kayak cabai, tomat, terong itu kan cenderung hamanya sama. Nah, itu diganti misalnya dengan tanaman selada. Tanaman selada kan cukup berbeda hamanya dengan tanaman 3 jenis tanaman yang tadi. Dari saya itu mungkin saya kembalikan ke panitia. Nggih, matur suwun Pak Ihsan dan Mbak Esther. Ya, terima kasih Pak Ihsan dan Kak Esther. Semoga Pak Brion terjawab atas jawabannya, dan juga tadi Pak Brion juga menanyakan linknya mana Kak Esther. Mungkin Kak Esther nanti bisa cantumkan di kolom chat. Nah, ini juga ada yang resen, Kak Aurel dari UI mungkin bisa open mic, mungkin panitia bisa dibantu. Halo. Ya, silakan Kak Aurel. Atas kesempatannya, maaf saya tidak bisa on cam dikarenakan kendala jaringan. Perkenalkan, saya Aura Sabita dari UI. Izin bertanya kepada Bapak Iksanuddin dan Kak Esther. Jadi yang pertama, problematika pemuda ini kan yang kita hadapi sekarang sangatlah kompleks. Mulai dari masalah pengangguran, krisis eksistensi, krisis mental, hingga masalah degradasi moral. Adanya budaya permisif dan pragmatisme yang kian merebak, membuat sebagian pemuda ini terjebak dalam kehidupan serba instan, hedonis, dan terlepas dari idealisme tersebut, sehingga cenderung menjadi manusia yang antisosial serta lupa akan tanggung jawab sebagai seorang pemuda.
Selain itu juga, pemuda sebagai generasi penerus tidak serta-merta mewarisi keterampilan pertanian dari orang tuanya atau komunitas masyarakatnya. Terdapat perubahan pada keluarga, sekolah, sawah, aktivitas non-pertanian yang justru mengasingkan mereka dari lingkungan tempat hidupnya. Bagaimana menyadarkan dan mengedukasi generasi muda agar generasi muda tersebut bisa membangun esensi pertanian, memunculkan perencanaan pertanian yang baik, berkelanjutan agar bisa membangun agrowisata dan mendongkrak krisis regenerasi pertanian di masa sekarang. Yang kedua, untuk pertanyaan kepada Kak Esther, jadi berapa biaya yang perlu dipersiapkan ataupun budget yang perlu disediakan bagi pemula yang dapat melancarkan pembuatan vertical garden berkelanjutan. Yang kedua, bagaimana terkait pH yang sesuai untuk hidroponik. Terima kasih banyak. Cukup menarik pertanyaannya. Mungkin dimulai dari Pak Iksan dulu. Semangat Pak Iksan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, enggak, pertanyaannya kayak kereta. Jadi tadi ingat pas dikatain kalimat pertama sampai terakhir, kalimat pertama sudah lupa tadi ngomong apa. Jadi intinya bagaimana tuh kita menyadarkan teman-teman agar kita ke depan bisa keren gitu ya sebagai pemuda, khususnya di bidang pertanian. Mbak siapa tadi ya Mas yang tanya? Mbak Aurel. Halo? Sabita, Mbak Aurel Sabita dari UI. Oh iya Mbak Aurel. Mbak Aurel bagus, jadi aware-nya terhadap permasalahan pemuda sudah oke. Itu yang pertama, itu sudah salah satu kelebihan ya, salah satu kelebihan dari Anda. Kemudian yang kedua, ketika kita mampu mempengaruhi orang lain, tentunya kita harus oke secara diri sendiri ya. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita ingin membuat ke depan pemuda-pemuda kita tertarik dengan pertanian, menumbuhkan esensi dari pertanian, ya Mbak Aurel sendiri harus terjun ke dunia pertanian. Menurut saya pribadi seperti itu. Jadi Mbak Aurel harus terjun ke dunia pertanian, harus menjadi role model bahwa petani itu bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Petani itu adalah sebuah profesi yang menarik, itu kan, profesi yang sangat berguna bagi sebuah bangsa, bagi sebuah masyarakat, dan mampu menghidupi keluarga. Itu nak menurut saya. Ketika Mbak Aurel sendiri kok sudah membuktikan tentang hal itu, maka ke depan akan banyak anak-anak muda berbondong-bondong mengikuti jejak Mbak Aurel. Lah intinya dari jawaban dari pertanyaan yang tadi adalah kalau kita ingin merubah atau ingin mengingatkan orang lain, yang jelas yuk kita harus melakukan hal tersebut terlebih dahulu. Seperti itu, Mas. Mungkin nanti Mbak Esther menambahi sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk Mbak Esther. Ya, silakan Kak Esther. Ya, saya kira masih ke mute. Ya, halo Kak Aurel. Kita sama-sama mahasiswa ya sepertinya, Kakak dari UI. Ya, benar kata Pak Iksan bahwa kampanye itu tidak sekedar dengan kata, tapi dengan tindakan menurut saya gitu. Nah, itu saya rasa sudah cukup menguatkan. Dan untuk pertanyaan yang diajukan kepada saya, pertama terkait dengan pH untuk tanaman hidroponik, itu cenderung berkisar antara 5 sampai 6,5, Mbak. Dan alat pengukuran pH untuk air di kolam hidroponik itu saya rasa sudah banyak beredar di mana-mana dengan harga yang tidak terlalu mahal, jadi bisa diakses saya rasa. Kemudian kalau untuk budget terkait vertical garden yang optimal bagi pemula, nah di sini digarisbawahi bagi pemula gitu. Kalau saya kok tidak mematok budget tertentu gitu loh. Maksudnya ini disesuaikan lagi dengan kondisi tempat kita gitu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena saya juga sedang mencoba merintis 2 pertanian bersama rekan alumni, salah satunya rooftop garden dan juga salah satunya di lahan gitu. Dalam satu periode kami mempersiapkan lahan itu, modal yang kami keluarkan modal awal ya, capital cost-nya itu tidak sampai 10 juta gitu. Tidak sampai 10 juta itu pun sudah termasuk untuk pompa-pompa, dan pompa itu kan cukup besar budgetnya. Kalau ini bersamaan juga dengan aquaponik gitu loh. Satu paket sudah ada aquaponiknya, kemudian ada vertical garden dan beberapa bentuk pertanian lain gitu. Mengapa bisa demikian gitu? Saya rasa angka di bawah 10 juta itu cukup kecil kalau dibandingkan dengan output yang dikeluarkan. Karena kami di Orawari Farm atau di kebun atap kita itu punya beberapa inovasi. Nah, kalau saya sederhanakan, yang khusus bagian vertical garden-nya saja, itu dengan biaya 1 jutaan, itu sebenarnya bisa kita mulai gitu.
Karena dalam pertanian, keberlanjutan itu bukan terletak pada teknologi yang kita pakai ataupun produk yang kita pakai gitu, tapi bagaimana kita menyusun sistemnya. Sistemnya terutama yang mengelola, sebagus apapun teknologi yang kita siapkan, kalau semangat kita untuk mengelola sistemnya itu kurang efektif, saya rasa juga itu tidak bisa berkelanjutan gitu loh. Itu akan terputus gitu. Karena kalau kita menggunakan IT ya misalnya ada pemantauan yang sekian jam itu pasti biayanya akan besar sekali untuk pemula. Dan bagi saya karena pertanian itu adalah jalan hidup, maka titik utama keberlanjutan pertanian itu ada pada diri yang punya dulu. Nah itu yang digarisbawahi. Dengan budget yang 1 juta ke bawah pun saya rasa bisa untuk menghasilkan vertical garden yang menghasilkan profit. Itu. Karena pengalaman saya pribadi, sejak tahun 2019 Oktober itu memulai kebun atap kita, itu juga sudah menghasilkan gitu. Bahkan modal awal kami dulu hanya 600.000 untuk pertama menggarap di bagian atap dulu. Begitu Kak Aurel. Jadi disesuaikan lagi dengan lokasi kakak, kemudian kreatifnya memanfaatkan barang bekas. Nah itu, titik utamanya manfaatkan barang bekas. Misalnya kotak-kotak buah bekas, terus kemudian botol-botol bekas, dan barang-barang lain yang kita bisa reuse dan recycle lagi supaya umurnya bisa lebih jangka panjang, itu justru sangat menghemat gitu. Kalau dalam pertanian yang saya pernah pelajari dan juga sudah coba saya praktekkan sedikit-sedikit, kita tidak perlu dulu mengeluarkan kos yang begitu besar untuk membeli investasi alat yang canggih-canggih di awal. Seperti kata Pak Iksan tadi, yang penting cash flow-nya itu ngalir dengan baik dan continue dulu, baru kemudian kita kembangkan sesuai kebutuhan. Kadang kan anak muda itu pengennya jalanin pertanian yang keren-keren, teknologinya bagus-bagus. Padahal belum tentu itu akan kembali profitnya gitu loh. Itu BEP-nya entah berapa tahun ke depan, uangnya itu bisa kembali modal berapa tahun ke depan, belum tentu nutup modal di awal. Pertanian itu yang penting mulai aja dulu, jalan aja dulu, profitnya ngalir dulu, bisa diputar-putar terus. Seperti itu. Terima kasih. Nah, begitu Kak Aurel untuk jawabannya, mengalir saja dulu, jalan saja dulu, biar apa yang kita jalankan itu bisa tahu harus bagaimana kita untuk mengeksplorasinya, menginovasikannya dalam bidang pertanian kita yang hendak kita jalani. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya mau mengingatkan bahwa rekan-rekan yang ikut dalam webinar ini, mohon untuk presensi. Untuk link presensi sudah dituliskan dalam kolom komentar karena panitia berkata kepada saya bahwa masih sedikit dari jumlah partisipan yang hadir pada hari ini. Jadi peserta dimohon untuk presensi, dan apabila ada kesalahan yang bukan dari kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Jadi peserta mohon untuk presensi terlebih dahulu. Oke, ini ada pertanyaan dari home base kita, dari UKDW, dari Dewi Damayanti untuk Kak Esther. Kak Esther mau bertanya, apakah urban farming ini bisa menjadi solusi terbaik untuk memperkuat pangan nasional ke depannya? Dan apakah urban farming ini bisa mengubah iklim perkotaan? Terima kasih. Silakan Kak Esther. Oke, baik. Pertama yang harus kita klarifikasi tentang iklim apalagi ya. Iklim itu bukan satu problem yang bisa diselesaikan dari satu sektor, teman-teman. Iklim itu sebuah problem yang lintas sektoral, lintas negara gitu. Karena skalanya sudah besar sekali kalau iklim. Jadi adalah sebuah keajaiban dari Yang Maha Kuasa ya kalau pertanian itu bisa langsung merubah iklim. Tentu saja tidak gitu. Tidak, tetapi jika itu berkolaborasi dengan semua sektor dan itu dilakukan dengan komunal. Komunal itu yang artinya bukan hanya di satu desa saja gitu, tapi mendunia, itu berpotensi untuk menjadi salah satu bagian dari perbaikan kondisi iklim. Lalu pertanyaan pertamanya tadi apa ya? Apakah urban farming itu efektif untuk saya agak lupa yang pertanyaan pertamanya. Moderator, boleh diulang? Jadi untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Kak Dewi, apakah ini bisa menjadi solusi terbaik untuk memperkuat pangan nasional ke depannya untuk urban farming? Ya, oke. Saya tambah sedikit yang tentang iklim. Kalau kita berbicara dengan kondisi iklim perkotaan gitu,
itu memang tidak membawa perubahan yang signifikan kalau hanya digerakkan oleh satu atau dua komunitas. Tapi setidaknya dia membantu dalam upaya menyerap emisi karbon gitu loh. Di mana kita ada tanaman, di sana juga dibantu kan untuk mengurangi sekian persen dari pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita, terutama yang di perkotaan. Coba teman-teman rasakan kalau misalnya Mbak Dewi jalan-jalan ya ke daerah yang pertaniannya jalan gitu, kemudian banyak tanamannya di kota gitu, dengan daerah yang benar-benar gersang hanya bangunan toh, itu pasti beda gitu. Belum sampai pada tahap iklim, tapi baru sampai pada mungkin cuaca harian. Kalau iklim itu kan tentu jangka panjang ya pastinya. Nah itu. Kemudian kalau untuk solusi terbaik untuk penguat pangan nasional, saya yakin kalau misalnya ini digerakkan bersama-sama dari sekian banyak kota di Indonesia, itu bisa membantu. Bukan merupakan solusi yang istilahnya kalau hanya bergantung pada urban farming tok terus masalah itu beres. Oh tidak, masalah pertanian itu sangat kompleks. Masalah pertanian itu juga berkaitan dengan politik, berkaitan juga dengan hubungan antar satu sektor dengan sektor yang lain gitu. Jadi tidak hanya menjanjikan yang positif, yang baik-baiknya saja gitu kalau urban farming. Tetapi yang perlu kita sadari, paling tidak kalau urban farming itu dilakukan, ketersediaan pangan bagi komunitas di sekitar situ itu sudah bisa teratasi dalam beberapa hal. Misalnya teman-teman dalam satu komunitas, satu kelompok tani dalam satu RT misalnya kan, sering mengkonsumsi kangkung, taruhlah gitu. Terus teman-teman nanam kangkung sendiri. Nah, teman-teman tuh tidak perlu lagi membeli, mengakses dari tempat lain kangkung tersebut. Ada kemandirian pangan di sana. Gitu. Otomatis kalau setiap RT bergerak sesuai dengan kebutuhan mereka, itulah yang disebut dengan Community Support Agriculture, CSA. CSA itu bagaimana kita memproduksi sesuatu untuk menghidupi yang ada di sekitar kita dulu gitu. Karena saya rasa ya, sebagaimana pohon misalnya bisa mendinginkan satu daerah, hutan bisa mendinginkan satu daerah, itu dari banyak pohon. Satu pohon bisa merindangi sekian meter. Nah, urban farming juga saya rasa seperti itu gitu loh. Kalau urban farming itu dilakukan, yang di sekitar kita terdampak dulu, maka satu komunitas dengan komunitas lain paling tidak berdampak bagi lingkungan sekitarnya, itu menjadi komunan, energi positifnya itu terkumpul, dan semakin besar, itu akan mengurangi beban pangan nasional gitu. Bahkan bisa menjadi salah satu penolong bagi industri pertanian yang berkelanjutan. Jadi misalnya gini, kalau konsumsi kita terhadap suatu pangan itu bisa kita sediakan sendiri, maka produsen yang skala besar itu bisa fokus pada hal-hal pemenuhan yang lain gitu. Misalnya ekspor, misalnya kemudian kebutuhan untuk masuk ke dalam industri lain sebagai bahan baku yang lain gitu. Taruhlah jagung ya, jagung ini sederhana. Meskipun jagung tidak bisa ditanam di semua daerah perkotaan, tapi bisa ditanam di kota. Karena saya pernah nanam jagung di atap. Misalnya kita bisa nanam jagung sendiri untuk dikonsumsi kita sendiri. Petani jagung yang skala besar itu bisa digunakan hasilnya untuk pakan ayam misalnya, kayak gitu. Jadi bukan berarti itu adalah solusi terbaik, tapi itu adalah solusi yang bisa menjadi penguat suatu sistem gitu. Karena sistem pangan itu sistem yang sangat komprehensif. Menurut sependek pengalaman saya itu begitu, Mas Moderator. Ya, baik, terima kasih jawabannya. Apakah Mbak Dewi Damayanti mengerti dan memahami jawaban tersebut? Bisa dijawab Mbak, mungkin dari perwakilan dari UKDW. Halo, apakah Kak Dewi Damayanti masih bersama dengan kami? Ya, kelihatannya terkendala dengan sistem dan jaringan. Namun, terima kasih Kak Esther untuk menjawab pertanyaannya. Sungguh komprehensif dan menantang bagi kami untuk mengimplementasikan hal tersebut. Karena kami terkendala dengan waktu, ini merupakan pertanyaan terakhir yang mungkin bisa dijawab oleh Pak Iksan dan Kak Esther. Yang pertanyaannya adalah dari Kak Noviliana dari Universitas Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo.
Apakah ada kiat-kiat tertentu yang dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk membuat kampung wisata melalui urban farming? Mungkin dari Pak Iksan dulu menjawab pertanyaan tersebut. Halo, Pak Iksan masih di mute. Diulang pertanyaannya. Oke, Pak, ini dari pertanyaan dari Kak Novi dari Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah. Apakah ada kiat-kiat tertentu yang dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk membuat kampung wisata melalui urban farming? Apakah terdengar jelas, Pak? Kiat-kiatnya, saya yang pertama, iya, betul-betul. Suara saya masuk, Mas? Siap. Halo? Jelas, Bapak. Siap, jelas. Siap, jelas, masuk, Bapak. Suara? Siap, jelas. Jadi kalau kiat-kiatnya yang pertama ya jelas saya keilmuan itu wajib ya. Jadi keilmuan tentang apa itu urban farming, kemudian keilmuan tentang pertanian. Pertanian itu lebar banget macamnya, kemudian dari banyak model itu kira-kira nanti pilihannya mau kemana. Kemudian yang jelas setelah nanti dipilih model dan budidayanya, itu jelas juga harus dilakukan dengan setulus hati. Artinya itu memang sudah niatan untuk bertani gitu kan. Kemudian setelah itu ketika nanti kok sudah dikerjakan dengan baik dengan setulus hati, biasanya akan menghasilkan produk yang baik. Lah, ketika nanti menghasilkan produk yang baik itu pasti laku dijual. Halo, Bapak. Kayaknya kiranya terputus dari jaringan. Mungkin bisa didahului terlebih dahulu oleh Kak Esther untuk menjawab pertanyaannya karena Pak Iksan terkendala oleh jaringan. Monggo Kak Esther. Ya, oke. Pertama, yang bukan harus ya, karena saya merasa tidak ada sebuah keharusan dalam mengambil satu gerakan sosiopreneur. Nah, ini ada yang saya garis bawahi adalah sosiopreneur. Kita melihat dulu wisata urban farming yang mau kita jalankan ini adalah bentuk sosiopreneur bersama komunitas, atau kita mau jalankan sendiri sebagai usaha pribadi. Nah itu. Kalau misalnya dilaksanakan sebagai bentuk sosiopreneur bersama komunitas, dan saya memang cenderung mendukung bentuk sosiopreneur ini gitu loh, supaya ada solidaritas dan saling topang lah satu sama lain gitu. Nah, yang harus dilakukan atau yang sebaiknya dilakukan kalau dalam komunitas itu pertama bagaimana menyatukan visi dulu, menyatukan visi masyarakatnya dulu. Karena sebagus apapun konsep pertanian perkotaan, wisata pertanian perkotaan yang kita rancang itu tidak akan pernah bisa berjalan kalau tidak ada kesatuan visi di tengah masyarakat. Itu juga banyak dialami oleh berbagai kelompok tani di kota Yogyakarta. Itu sudah dibangun misalnya, sudah disusun master plan-nya akan seperti ini, konsep pertaniannya akan seperti ini, pemasarannya ke sini. Tapi karena masyarakat yang mengelola itu tidak satu visi, maka tidak bergerak. Maka sia-sialah semua dana yang dikeluarkan, kemudian ide yang sudah dirancang, itu tidak berkelanjutan. Jadi yang pertama harus dilakukan menurut saya dan menurut pengalaman yang kami sudah jalani di KSP 2D, berdiskusi dulu dengan masyarakat di sekitar, apakah itu yang menjadi cita-cita gitu, itu yang menjadi cita-cita di tempat itu. Karena wisata urban farming itu sangat dekat dengan kehidupan pribadi tiap rumah tangga. Mengapa demikian? Yang kita pakai adalah halaman rumah dari setiap keluarga gitu loh. Rumah bapak ini, rumah bapak itu dipakai, dilibatkan. Apakah yang bersangkutan itu akan tidak keberatan, apakah yang bersangkutan ini akan mendukung kegiatan ini atau tidak, karena itu akan menimbulkan masalah di depan ketika nanti ada yang tidak setuju, satu orang tidak setuju itu bisa berpengaruh kepada sistem yang kita susun, apalagi misalnya lahan yang kita gunakan ini adalah lahan bapak tersebut atau ibu tersebut, nah itu jadi
perlu dulu adalah penguatan sosialnya. Setelah itu baru masuk konsep yang disampaikan oleh Pak Ihsan tadi, itu juga sangat penting gitu. Meskipun sosial masyarakatnya kita sudah satu visi, sudah punya tujuan sama-sama pengennya itu mau bikin wisata urban farming, lalu kemudian kita sudah masuk pada perancangan teknologi. Kalau perancangan teknologi, perancangan sistem wisatanya seperti apa, itu tidak tersusun dengan baik, kedepannya juga tidak menjadi tempat yang menarik perhatian untuk dikunjungi berulang-ulang gitu loh. Cukup satu kali datang ke situ udah. Nah, itu perlu menjadi bahan masukan. Lalu setelahnya itu supaya dia berkelanjutan, supaya dia jangka panjang, kita juga harus menerapkan sistem yang namanya modul atau penyusunan rancangan yang tertulis gitu loh. Administrasi tertulis itu menjadi penting supaya ketika yang awal-awal memangku kepentingan atau memegang tanggung jawab mengelola itu sudah tidak bisa melanjutkan lagi, itu bisa diteruskan gitu. Jadi tidak habis masa, tidak habis satu generasi aja gitu, bisa diteruskan lagi. Makanya perlu sekali untuk budaya rekam jejak baik tulisan, media dan sebagainya itu perlu. Dan selanjutnya adalah jejaring. Salah satu persoalan yang dialami di bawah sasran itu adalah surplus produksi. Jadi produksinya sudah berlebih ini, sudah menghasilkan sekian puluh kilogram produk sayuran tertentu, namun kemudian bingung mau menjualnya kemana. Nah, itu. Jadi ada jejaring yang memang siap bekerja sama untuk menerima itu, menerima hasil pertanian kita kalau dia surplus gitu. Sebenarnya bukan tidak ada, tetapi kita belum punya jejaring akses menuju ke sana. Nah, itulah kenapa keterlibatan pemuda-pemuda dalam satu desa atau satu wilayah, satu RT misalnya, yang mau menjalankan urban farming itu perlu gitu, terutama mahasiswa ya, karena mahasiswa itu saya rasa punya keberanian, lalu kemudian punya pengetahuan bagaimana mengakses jejaring. Nah itu, maka dari itu hal-hal tersebut perlu sekali gitu, didorong oleh teman-teman pemuda gitu, karena kalau terus-terusan bergantung pada bapak ibu kita yang sudah berusia lanjut misalnya, itu akan sulit juga pada akhirnya regenerasinya, sama seperti yang dialami oleh petani-petani konvensional kita. Begitu dari saya. Pak Ihsan, boleh silakan dilanjutkan. Ya, Pak Ihsan mungkin bisa melanjutkan yang terpotong tadi karena terkendala jaringan. Masih di mute Bapak, mohon maaf izin. Setelah mendengar paparan dari Mbak Esther tadi, saya melihat urban farming bukan persoalan mudah untuk dikerjakan ya, tetapi sistem yang tepat itu nanti yang menjadi kunci. Apakah urban farming tadi bisa berjalan atau tidak? Karena ketika urban farming kok melibatkan semua masyarakat di daerah itu, sedangkan masyarakat itu tentu pemikirannya beda-beda, ada yang mau, ada yang tidak. Itu mungkin diperlukan sistem. Apakah nanti sistem itu nanti semacam dibuat sebuah perusahaan milik kampung atau BUMK ya. Kalau sekarang kan lagi ramai BUMDes. Yang nanti yang mengelola ya orang-orang yang duduk di manajemen BUMK tadi. Jadi nanti orang-orang yang halaman rumahnya itu mungkin hanya menyerahkan halamannya untuk nanti dikelola dari manajemen tadi. Itu mungkin karena ketika nanti kita mengajak orang-orang di daerah perkotaan dengan berbagai kesibukannya untuk bertani itu belum tentu bisa. Itu mungkin nanti salah satu solusi yang bisa menjadi jawaban kenapa kok urban farming ini belum banyak yang muncul ya, belum banyak yang eksis dibanding pertanian yang berbasis ladang di pedesaan. Nah hari ini sudah banyak beberapa anak muda yang mulai menurut saya sudah mulai terlihat mengembangkan pertanian di pedesaan ya karena mereka memang niatnya sudah ada dan tidak mengorganisir banyak orang. Nah kalau urban farming itu kan permasalahannya adalah mengorganisir banyak orang. Nah mungkin ini kunci titik krusialnya. Nah, bagaimana sistem ini nanti bisa berjalan, mungkin nanti bisa dicarikan solusi seperti itu, Mas Moderator. Terima kasih Pak Ihsan dan Kak Esther atas jawabannya. Kak Noviliana, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah sudah jelas? Halo Kak Noviliana, apakah masih bersama dengan kami?
Sepertinya terkendala. Oh, sudah Kak katanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Iksan. Terima kasih. Terima kasih Pak Iksan dan Kak Esther untuk kesempatannya dalam webinar ini memberikan edukasi, pengalaman yang sangat bermanfaat dan yang pasti itu menjadi bekal untuk kami yang ingin menjadi petani muda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki di wilayahnya masing-masing. Semoga apa yang kami dengar, apa yang kami dapatkan, apa yang kami ingat, yang kami tanam dalam hati bisa kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini mungkin sesi terakhir, kita akan foto bersama. Mungkin peserta mohon untuk mengaktifkan kameranya karena kami akan men-screenshot sebagai bukti dokumentasi dalam webinar ini. Mohon peserta untuk menyalakan kameranya. Rekan-rekan peserta, apakah masih bersama dengan saya atau sudah tertidur karena mendengarkan materi-materi pada hari ini? Oke. Mungkin panitia bisa dibantu? Satu untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Dan yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi presensinya karena 10 menit setelah kami mengakhiri webinar tersebut, hari ini akan kami matikan atau kami tidak respon kembali mengenai presensinya. Terima kasih untuk para peserta, para narasumber, Kak Iksan dan Pak Iksan telah hadir pada webinar hari ini. Salam sehat, terima kasih. Terima kasih Kakak. Terima kasih Pak Iksan. Besok-besok saya mau main ke Magelang, boleh enggak ya? Pak masih ke mute, Pak. Monggo silahkan datang saja Mbak. Kita sharing-sharing. Saya perlu belajar banyak jadi, dari Bapak ini. Pintu waduh, enggak, saya pemula. Jadi silahkan, pintu kami selalu terbuka untuk teman-teman UKDW. Monggo. Siap. Aturan sangat Pak. Salam sehat di sana. Terima kasih Kakak, terima kasih. Sama-sama. Nggih. Lift dulu ya. Siap Bapak, terima kasih. Terima kasih kakak-kakak panitia dan pemateri yang sangat baik. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat hari ini. See you, goodbye. Terima kasih Bapak.